Selamat datang kembali di Alur Verse. Komen pendapat kalian tentang cerita ini. Hari itu, matahari menggantung tepat di atas kepala. Panasnya menggigit kulit, membakar ubun-ubun. Pasar tradisional Cempaka yang biasanya sudah hiruk-pikuk sejak subuh kini semakin padat. Suara pedagang sayur beradu dengan penjual ikan, teriakan tawar-menawar bersahut-sahutan, dan aroma keringat bercampur amis menusuk hidung. Di lorong sempit sebelah barat, berdirilah sebuah kios kecil berwarna biru pudar. Papan nama yang menggantung di atasnya bertuliskan Rani Collection, meski sebagian huruf sudah mulai luntur. Di dalamnya, Rani, wanita muda berkulit kuning langsat, sedang merapikan rak berisi pakaian dalam wanita. Ia mengenakan kaos ketat dan celana jeans belel, rambutnya diikat tinggi, wajahnya dibasahi keringat. Meski tampil sederhana, paras Rani tetap menarik perhatian. Terutama bagi mereka yang niatnya tidak bersih. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul 3 pria bertubuh kekar. Yang di depan mengenakan kaos tanpa lengan dan celana loreng lusuh. Tatonya menjulur dari leher hingga pergelangan tangan. 2 lainnya membawa tas selempang besar dan wajahnya tak kalah menyeramkan. Para pedagang lain seketika menunduk, pura-pura sibuk, menghindari kontak mata. Pria bertato menghentikan langkah tepat di depan kios Rani. Manis, udah siap setor belum? Minggu ini tarif naik, pasar makin rame, ujarnya sambil menyeringai, lalu meniupkan asap rokok ke arah wajah Rani. Rani mengerutkan dahi. Bang, saya baru bayar 3 hari lalu. Bukannya mingguan ya biasanya. Mingguan? Sekarang aturannya harian, Neng. Kalau gak mau bayar, dagangan lo gue bawa ya. Balasnya sambil mulai menarik beberapa bungkusan dari rak. Tunggu, Bang. Ini semua saya jual buat bayar listrik. Tolong jangan ambil. Rani berusaha merebut kembali plastiknya, tapi tangan pria itu lebih kuat. Lo kira gue peduli listrik lo? Mau lo mati lampu juga urusan lo. Sekarang kasih atau kita acak-acak semua lapak lo. Beberapa pedagang mulai menoleh, tapi tak ada yang berani mendekat. Seorang penjual buah menunduk, pura-pura sibuk menyortir jeruk. Seorang bapak tua hanya bisa menggeleng pelan sambil memandangi dari jauh. Namun sebelum kekacauan semakin parah, terdengar suara langkah berat dari ujung lorong. Lepaskan tanganmu. Suara itu berat, dalam, dan penuh ketegasan. Semua kepala menoleh. Seorang pria tinggi besar berjalan cepat, tubuhnya dibalut kaos loreng dalam dan celana PDL. Sepatu botnya masih berdebu, dan kantung matanya menghitam tanda kurang tidur. Dia adalah Serka Bayu, suami Rani. Baru saja menyelesaikan dinas malam sebagai anggota pasukan pengamanan objek vital, Bayu datang ke pasar seperti biasa untuk menjemput istrinya pulang. Tapi yang dia lihat bukan senyum manis atau dagangan laris. Yang dia lihat adalah istrinya dipermalukan, ditindas. Pria bertato mencibir. Wah, ada pahlawan kesiangan. Apa lo mau sok-sokan jadi jagoan di tempat gue? Bayu berdiri di hadapan istrinya, lalu berkata dengan tenang, kau rampas dagangan istri saya. Kau ancam dia. Sekarang juga, pergi dari sini. Tawa ketiga preman pecah. Salah satu dari mereka menepuk bahu temannya sambil mengejek. Dia kira seragam itu bikin kami takut. Si bertato mendekat. Hidungnya hanya sejengkal dari Bayu. Kalau lo TNI beneran, seharusnya lo tahu tempat lo. Ini bukan markas. Ini pasar. Tempat kami yang atur. Bayu tak bergerak. Justru karena ini pasar, tempat orang kecil cari makan, aku gak akan biarkan kalian jadikan tempat memeras. Preman itu tak tahan lagi. Tinju kanan langsung menghantam wajah Bayu. Disusul pukulan dari belakang oleh rekannya. Bayu sempat menangkis, membalas satu tendangan ke arah perut si preman, tapi 2 lawan 1, apalagi setelah semalaman tak tidur, membuat tubuhnya limbung. Balok kayu menghantam punggungnya. Sikut mengenai rahangnya. Darah mengalir dari pelipis. Rani menjerit, mencoba melindungi suaminya, tapi didorong keras hingga jatuh ke tumpukan baju.
Suara gaduh menarik perhatian pengunjung pasar. Beberapa mulai merekam diam-diam. Tapi tak ada yang berani membantu. Bayu akhirnya tumbang. Tubuh besar dan tegap itu jatuh berlutut, lalu roboh di depan kios, tepat di antara sisa dagangan yang berserakan. Preman-preman itu pergi sambil tertawa puas. Rani menangis. Ia memeluk suaminya yang bersimbah darah. "Bang, bangun. Bang, jangan tinggalin aku." Pasar sunyi. Dan dari keheningan itu, lahir satu perasaan yang tak bisa diredam. Malu. Tapi bukan hanya untuk Bayu. Tapi untuk mereka yang membiarkan ketidakadilan berdiri di tengah keramaian tanpa perlawanan. Dan bagi Serka Bayu, ini belum selesai. Malam menjelang dengan keheningan yang menusuk. Namun, di markas kecil Satuan Tugas Pengamanan Wilayah, suasana jauh dari tenang. Di salah satu ruang briefing yang lampunya masih menyala, Serka Bayu duduk dengan perban membalut pelipisnya. Seragam lorengnya masih berlumur noda darah kering. Di hadapannya berdiri Letu Adnan, atasannya yang sejak siang mendapat laporan dari warga dan video rekaman yang sudah viral di media sosial. "Bayu," suara Letu Adnan berat dan dingin, "kau dipukuli di pasar dan warga yang menonton malah merekam, bukan membantu. Aku melihat rekamannya. Kau diperlakukan seperti bukan siapa-siapa." Bayu menatap lurus ke meja. "Maaf, Komandan. Saya tidak tahan melihat istri saya dipermalukan." Itu reaksi spontan. "Ini bukan tentang reaksi. Ini tentang harga diri," jawab Adnan, lalu menutup map merah di tangannya. Pasar Cempaka sudah lama jadi sarang preman. Tapi tak banyak yang berani menyentuh mereka. Termasuk petugas sipil setempat. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Ada kobaran marah yang ia tahan, namun sorot matanya tak bisa membohongi. "Saya hanya ingin keadilan. Bukan untuk saya saja, tapi untuk semua pedagang yang sudah lama diperas dan dipalak di sana. Saya tahu saya bukan polisi, tapi saya juga bukan boneka." Letu Adnan berjalan mendekat, lalu menepuk bahu Bayu dengan tegas. "Kita bukan robot, Bayu. Kau prajurit. Kau kepala keluarga. Kalau sistem tidak bisa beri rasa aman, maka kita yang bergerak." Keesokan paginya, suasana pasar masih sama. Pedagang-pedagang memulai harinya seperti biasa, meski kini lebih banyak bisik-bisik mengarah ke kios Rani. Seorang ibu penjajah nasi uduk bahkan berkata pelan ke temannya, "Itu istri tentara yang digebukin kemarin, kasihan, ya? Preman makin berani sekarang." Namun yang tidak mereka tahu, pagi itu, beberapa pria berpakaian biasa sudah menyebar di berbagai sudut pasar. Ada yang menyamar sebagai pembeli, ada yang pura-pura jadi tukang angkut barang. Tapi jika diperhatikan lebih saksama, langkah mereka terlalu rapi untuk dianggap rakyat biasa. Gerakan mata mereka tajam, dan tangan mereka menyentuh saku di mana hati kecil tersembunyi. Pukul 9 pagi, sebuah truk bak terbuka berwarna hijau pudar berhenti sekitar 200 meter dari pintu belakang pasar. Tidak mencolok, tidak menyalakan sirine. Tapi dari dalam, turunlah belasan pria berseragam TNI lengkap, dengan komandan di depan yang memegang peta pasar di tangannya. Target utama, kelompok yang kemarin mengeroyok Serka Bayu. Kita punya identitas. Kita punya rekaman. Jangan beri mereka kesempatan kabur. "Siap, Komandan," jawab pasukan serempak. Operasi dimulai. Di lorong tengah, preman bertato sedang duduk santai di warung kopi sambil menghitung uang. Teman-temannya sedang bermain kartu di bangku kayu. Tawa mereka menggelegar. Mereka tidak tahu, pagi itu bukan pagi seperti biasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat mendekat. Tanpa aba-aba, dua pria berpakaian sipil menyergap dari samping. "Angkat tangan. Jangan bergerak." Sebelum si preman bertato bisa berdiri, lengannya sudah dipelintir ke belakang, tubuhnya dibanting ke tanah, wajahnya menghantam pasir kasar. Dua pasukan berseragam lengkap muncul dari belakang dan memborgolnya. Apa-apaan ini? Gue warga sipil, bro. Gak ada surat perintah lu," teriaknya.
Seorang prajurit menjawab datar. Kami punya cukup bukti. Dan ini bukan surat perintah, ini keadilan. Keributan itu membuat pasar geger. Beberapa preman lain mencoba lari, tapi mereka disergap dari berbagai arah. Satu tertangkap di belakang kios sayur, satu lagi bersembunyi di toilet umum, dan sisanya bahkan tak sempat kabur karena sudah dijaga pasukan di titik keluar. Rani, yang sedang membuka kios dengan wajah letih, terkejut melihat pemandangan itu. Ia mematung saat melihat salah satu preman yang kemarin menyeret dagangannya kini tersungkur dengan muka berdarah, ditarik oleh dua anggota TNI. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat ia kenal berdiri tegak di tengah pasar. Serka Bayu, dengan tangan bersedekap, wajahnya datar namun matanya menyala. Pasar Cempaka pagi itu berubah. Ketakutan tak lagi menggantung di udara. Kios-kios yang selama ini dicekik pungutan liar kini dibebaskan. Para pedagang berdiri mematung, sebagian menangis pelan, sebagian lainnya bertepuk tangan spontan. Mereka tahu, hari ini, keadilan datang bukan dari seragam di kantor, tapi dari seragam yang berjalan bersama mereka di lorong pasar. Dan di tengah kekacauan yang perlahan berubah menjadi ketenangan, satu pesan mengendap kuat di dada semua yang melihatnya. Preman boleh kuat, tapi bukan berarti mereka benar. Pasar Cempaka tidak pernah lagi sama setelah pagi itu. Lorong-lorong yang biasanya penuh cemoohan dan tatapan curiga kini dipenuhi harapan. Para pedagang, yang selama bertahun-tahun tunduk dalam diam terhadap para preman pasar, kini berani berbicara. Salah satu penjual sayur, Bu Marni, menyeka air mata ketika dia bercerita kepada wartawan lokal. Sudah 10 tahun saya jualan di sini, Nak. 10 tahun juga saya harus sisihkan uang buat preman tiap minggu. Kalau telat, mereka angkut timbangan saya. Tapi baru kali ini saya lihat ada aparat yang benar-benar bela kami. Bukan datang minta jatah. Berita tentang operasi bersih-bersih itu menyebar cepat. Video penangkapan, teriakan preman, dan wajah Serka Bayu yang berdiri di tengah kerumunan menjadi viral. Warganet membanjiri media sosial dengan dukungan. Banyak yang menulis, inilah prajurit sejati. Yang menjaga rakyat, bukan hanya mengangkat senjata di medan perang. Namun di balik semua pujian itu, di sudut kamar sempit rumah kontrakan sederhana, Serka Bayu masih belum sepenuhnya tenang. Tubuhnya masih nyeri, bekas luka di punggung belum sembuh benar. Tapi bukan itu yang mengganggunya. Rani duduk di sampingnya, mengoleskan salep dengan hati-hati. Mas, bisiknya lirih, kamu tahu mereka bisa saja balas dendam, kan? Bayu menarik napas dalam-dalam. Tahu. Tapi lebih baik aku luka karena melawan ketidakadilan, daripada diam dan melihat kamu terus diperlakukan seperti sampah. Rani terdiam. Matanya memerah. Ia menggenggam tangan suaminya erat. Aku cuma takut kehilangan kamu. Aku juga takut kehilangan kamu, Ran. Dan kalau aku tidak bisa lindungi kamu, aku bukan laki-laki. Aku bukan prajurit. Di malam yang sunyi itu, suara motor tua terdengar berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Bayu langsung berdiri, mengambil tongkat besi dari bawah meja. Tapi sebelum sempat membuka pintu, terdengar ketukan pelan dan suara yang akrab. Bayu, ini saya, Letu Adnan. Bayu membuka pintu dan menemukan atasannya berdiri bersama dua anggota lainnya. Wajah Letu Adnan terlihat tegang. Kita harus bicara. Di luar, sekarang. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di pos ronda kecil tak jauh dari rumah. Letu Adnan membuka map dan memperlihatkan hasil penyelidikan. Salah satu preman yang kita tangkap, Rizal, ternyata punya koneksi dengan kelompok kriminal besar yang biasa jadi backing kegiatan ilegal di pasar-pasar kota. Mereka bukan sekadar tukang palak. Mereka punya jaringan, punya orang di luar, termasuk di dalam. Bayu mengernyit. Di dalam? Maksud komandan. Adnan menatap mata Bayu dalam-dalam. Beberapa di antara mereka diduga dilindungi oleh oknum aparat juga. Mungkin bukan dari kita, tapi dari lembaga lain. Itu sebabnya selama ini mereka kebal. Dan kamu sudah mengganggu itu.
Suasana mendadak berat. Malam jadi lebih dingin. Kita harus siap. Bisa jadi ini bukan hanya soal preman pasar lagi. Ini soal menjaga harga diri prajurit. Menjaga nyawa rakyat kecil. Dan menjaga nyawa kamu dan istrimu juga. Bayu menunduk. Ia tahu jalan yang ia tempuh baru saja membawanya ke medan yang lebih berbahaya. Tapi tak ada penyesalan di wajahnya. Apapun yang datang, saya siap, Komandan. Asal keadilan berdiri di pihak kita. Letu Adnan tersenyum tipis. Itu yang saya harapkan darimu. Tapi kita tak bisa bertindak sembrono lagi. Mulai besok, kamu akan dipindah sementara ke markas utama. Rani juga akan dapat pengamanan. Ini belum selesai. Dan benar saja, malam itu menjadi malam terakhir Bayu tinggal di rumah kontrakannya. Pasar Cempaka memang mulai damai. Tapi di balik kedamaian itu, gelombang perlawanan yang lebih besar mulai bergejolak. Mereka yang merasa terusik, yang jaringannya terbongkar, tidak tinggal diam. Dan Bayu kini bukan hanya prajurit biasa, ia adalah simbol perlawanan yang harus dibungkam sebelum semangatnya menular ke ribuan yang lain. Di dalam lorong gelap keadilan, terang itu baru saja menyala. Markas komando malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin menerobos di sela jendela tua, menyapu berkas-berkas laporan yang belum sempat dibereskan. Di ruang penjagaan, Serka Bayu duduk di kursi besi, menatap layar monitor CCTV yang menampilkan sudut-sudut pasar dan jalur masuk rumah kontrakannya yang kini kosong. Meski tubuhnya telah pulih sebagian, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Di sisi lain kota, Rani kini tinggal di barak keluarga prajurit. Ruangannya kecil, namun jauh lebih aman. Seorang ibu istri perwira menemani hari-harinya, memastikan ia tak sendirian. Meski begitu, setiap kali melihat pintu kamar, Rani tak bisa menahan perasaan gelisah. Ada rasa takut yang belum bisa dia kikis, terutama setelah kejadian 2 malam lalu. Seseorang sempat mengintai barak dari jauh. Seorang pemuda bertudung tertangkap kamera keamanan, mondar-mandir, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada serangan, tidak ada konfrontasi, namun itu cukup membuat semua penjaga siaga. Mas Bayu, suara dari HT memecah keheningan. Letu Adnan memanggil ke ruang taktis. Ada temuan baru. Bayu berdiri cepat dan melangkah ke ruang yang dimaksud. Di dalamnya, Letu Adnan sedang berdiri di depan proyektor. Beberapa prajurit lain ikut menyimak. Kita dapat informasi bahwa jaringan preman yang sempat kita ringkus, sebenarnya hanya pion. Pemimpinnya tidak tinggal di kota ini. Tapi, dia punya satu markas operasi yang terhubung ke gudang logistik lama di belakang Pasar Cempaka. Bayu mengernyit. Gudang tua yang ditutup 5 tahun lalu. Adnan mengangguk. Tempat itu jadi markas gelap. Pengintaian awal menunjukkan adanya transaksi mencurigakan. Uang tunai, senjata tajam, bahkan kemungkinan narkoba. Seorang prajurit muda menambahkan, kami juga temukan nama seorang mantan narapidana bernama Joyo, yang diduga otaknya. Dia dikenal sebagai mantan pelatih bela diri jalanan, dan punya banyak anak buah. Bayu menggertakkan gigi. Nama Joyo bukan nama asing. Ia pernah menjadi momok di lingkaran preman kota lain sebelum menghilang dan diduga menetap di daerah ini. Operasi penggerebekan akan dilakukan 3 malam dari sekarang, lanjut Adnan. Tapi sebelum itu, kita butuh lebih banyak data. Dan Bayu, kami ingin kamu masuk. Ruangan hening seketika. Bayu menatap Adnan tajam. Saya menyusup. Adnan mengangguk pelan. Kamu satu-satunya yang bisa. Wajahmu viral. Ya. Tapi dalam kondisi penyamaran, kita bisa buat kamu jadi buronan, bukan pahlawan. Kita sudah siapkan identitas baru, luka palsu, dan latar belakang bahwa kamu dikeluarkan karena membangkang pada atasan. Bayu menarik napas panjang. Di satu sisi, ini berbahaya. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan. Kalau itu bisa membuat pasar aman selamanya, saya bersedia. Adnan berjalan mendekat dan menepuk bahu Bayu. Kami akan jaga istrimu. Tapi kamu harus ingat,
Sekali kamu masuk, kamu sendiri. Tak akan ada sandi. Tak akan ada penjemputan sampai malam operasi. Bayu menunduk. Saya mengerti. Malam itu, di lorong barak, Bayu mendatangi Rani. Ia memeluk istrinya erat, lebih lama dari biasanya. Ran, bisiknya, kalau 3 malam ke depan aku belum pulang, jangan panik. Percayalah, aku tidak akan mati sebelum semua ini selesai. Air mata Rani mengalir. Kamu sudah cukup berjuang, Mas. Tapi kalau kamu harus pergi, aku akan tunggu kamu. Aku janji. Bayu menunduk mencium kening istrinya. Lalu tanpa kata lain, dia pergi. Meninggalkan rasa rindu, meninggalkan kenyamanan. Menyusup ke sarang lawan, membawa nyawa sebagai taruhan. Malam itu, seragam TNI-nya ditanggalkan. Rambutnya dipotong pendek acak, tubuhnya dibuat lebam dan kotor, wajahnya dihiasi bekas luka palsu. Kini dia bukan Serka Bayu. Dia adalah Bayek, mantan prajurit yang marah dan membelot, mencari perlindungan di dunia gelap yang dulu dia lawan. Langkahnya menembus gelap malam, menuju gudang tua yang kini menjadi titik tengah pertaruhan antara keadilan dan kehancuran. Langit sore menggelap, awan menggantung berat seperti menyimpan dendam. Di balik lorong-lorong sempit pasar Cempaka yang mulai sepi, suara langkah-langkah senyap menggema. Serka Bayu berdiri tegap di balik pintu gudang tua, mengenakan pakaian sipil lengkap dengan topi lusuh dan masker wajah. Matanya tajam mengawasi tiap sudut, dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena misi malam ini tak bisa gagal. Sejak pemukulan dan pemalakan brutal yang dia alami, Bayu tidak tinggal diam. Laporan resmi telah masuk ke kesatuan. Namun bagi Bayu, ini bukan lagi sekadar masalah pribadi. Ini soal harga diri rakyat kecil yang diinjak, soal istri yang dipermalukan, soal ketakutan yang menjalar bebas di pasar yang katanya milik bersama. Malam ini kita sikat habis, bisik Letda Satrio yang berdiri di sampingnya. Ia adalah perwira muda dari Kesatuan Intelijen Tempur yang diturunkan secara khusus untuk mendampingi Bayu. Pasar Cempaka malam itu tidak sepenuhnya tidur. Ada satu titik yang tetap ramai, gudang belakang yang selama ini digunakan para preman sebagai markas gelap. Tempat itu menjadi pusat distribusi barang curian, gudang penyimpanan hasil palakan, sekaligus lokasi pertemuan para preman yang merasa tak tersentuh hukum. Bayu dan tim sudah melakukan pengintaian selama 2 hari. Mereka tahu siapa saja yang terlibat, kapan waktu berkumpul, bahkan berapa orang yang berjaga di tiap pintu. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, lampu gudang menyala, menandakan para pelaku telah berkumpul. Semua tim standby. Jangan bergerak sebelum aba-aba. Suara di radio terdengar pelan namun tegas. Bayu mengangguk pelan. Ia mengenali beberapa wajah yang keluar masuk, termasuk preman bertubuh besar yang waktu itu merampas dagangan istrinya sambil tertawa merendahkan. Kini, laki-laki itu terlihat begitu percaya diri, duduk di kursi kayu sambil menghitung uang. Di sisi lain gudang, 2 motor trail tanpa plat parkir berjejer. Ada juga koper hitam yang sesekali dibuka lalu ditutup kembali. Bayu mencatat semua dalam pikirannya. Tapi detik berikutnya, semuanya berubah cepat. Gas sekarang. Perintah Letda Satrio terdengar jelas. Dengan gerakan terlatih, pasukan khusus yang menyamar langsung menyergap dari 4 arah. Pintu belakang digedor paksa. Jendela atas dihancurkan dengan tali turun cepat. Serka Bayu menjadi yang pertama menerobos ke dalam. Hentikan semua aktivitas. TNI, teriak Bayu sambil mengangkat tangan. Para preman panik. Beberapa mencoba melarikan diri, tapi tak sempat. Mereka langsung ditangkap dan diborgol di tempat. Ada yang meronta, ada yang menangis, bahkan ada yang berteriak. Saya cuma suruhan, Pak. Saya cuma ikut-ikutan. Namun Bayu tidak terpengaruh. Matanya tertuju pada satu orang, preman besar yang memukulnya tempo hari. Bayu mendekat perlahan, dan saat mereka saling tatap, preman itu tampak ketakutan. Masih ingat saya? Tanya Bayu dingin. Preman itu gemetar. Maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak tentara.
Bayu menggeleng pelan. Kamu bukan harus takut karena saya tentara. Tapi karena kamu sudah lama hidup dengan cara salah. Operasi itu hanya berlangsung kurang dari 15 menit. Tapi dampaknya menggetarkan seluruh kawasan pasar. Tak hanya para pelaku yang ditangkap, tapi juga alat bukti berupa uang palakan, catatan pemalakan, hingga rekaman CCTV yang selama ini digunakan untuk mengawasi pedagang. Di luar gudang, beberapa warga diam-diam merekam kejadian tersebut dari balik kios. Mereka menyaksikan bagaimana satu persatu pelaku dibawa keluar dengan tangan terborgol. Nama-nama mereka langsung menjadi bahan pembicaraan. Pagi harinya, berita mengenai penggerebekan itu menyebar cepat. Media sosial penuh dengan pujian terhadap tindakan TNI. Foto Serka Bayu berdiri di depan gudang, dengan sorot mata penuh keberanian, menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun bagi Bayu, misi ini belum sepenuhnya selesai. Ia tahu, keadilan sejati tak hanya ditegakkan dengan penangkapan, tapi dengan perubahan cara pandang. Ia ingin masyarakat tidak lagi tunduk oleh rasa takut, tapi berani bersuara ketika ditindas. Sebelum meninggalkan lokasi, Bayu menatap ke arah kios istrinya dari kejauhan. Lampunya sudah menyala. Di sana, sang istri sedang membereskan lipatan-lipatan pakaian dengan senyum tenang di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, Bayu membalas senyumnya, dengan tenang dan penuh rasa hormat. Karena malam itu, bukan hanya gudang gelap yang dibersihkan, tapi juga sebuah luka yang perlahan mulai sembuh. Pagi itu, pasar Cempaka tak lagi seperti biasanya. Biasanya, hiruk-pikuk para pedagang bersaing dengan suara keras preman-preman yang berkeliling seperti raja kecil. Namun hari ini, langkah-langkah para penjual terdengar lebih ringan. Wajah mereka tak lagi tegang, dan senyum mulai bermunculan di sudut-sudut lapak yang selama ini hanya mengenal rasa takut. Di kios kecil milik Rini, istri Serka Bayu, para pelanggan datang berduyun-duyun. Tak hanya membeli pakaian, tapi juga ingin melihat dari dekat tempat yang menjadi saksi keberanian dan kesetiaan seorang suami. Rini hanya tertawa kecil ketika seorang ibu parubaya membisikkan, "Pantas ya, Bu, suami panjenengan itu memang prajurit sejati. Berani lawan preman demi istri." Rini tersipu. Ia menatap ke arah jalan masuk pasar, berharap melihat sosok tegap berseragam itu kembali. Tapi Bayu belum kembali ke rumah sejak semalam. Dia masih menjalani proses pemeriksaan dan pelaporan internal usai operasi penangkapan. Meskipun tindakannya didukung, tetap ada prosedur yang harus dilalui. Di tempat lain, tepatnya di kantor Koramil setempat, Serka Bayu sedang duduk tegak di hadapan Komandan Kodim. Seorang perwira tua yang dikenal tegas tapi adil. "Serka Bayu," ucap sang komandan sambil menatapnya lurus. "Apa yang kamu lakukan malam tadi di luar dari prosedur biasa. Tapi saya tahu, kamu tidak bergerak karena emosi semata." Bayu menunduk. "Izin melapor, Komandan. Saya bergerak karena saya merasa kehormatan rakyat kecil di pasar itu sedang diinjak-injak. Dan saya tidak bisa membiarkan istri saya dipermalukan tanpa harga diri." Komandan mengangguk pelan. "Kamu sudah mengangkat nama institusi ini, bukan dengan kekuatan senjata, tapi dengan nyali dan hati. Namun ingat, selalu ada cara untuk bertindak benar tanpa meninggalkan aturan. Kamu akan tetap diproses sesuai tata tertib, tapi saya pastikan, kamu tidak sendiri." Bayu menatap penuh rasa hormat. "Siap, Komandan." Sore harinya, kabar tentang operasi malam tadi menjadi headline di berbagai media. Tidak hanya lokal, tapi juga nasional. Foto-foto preman yang ditangkap berjajar, dengan latar belakang gudang pasar yang kini disegel aparat, menjadi simbol dari satu hal, keadilan masih punya harapan di negeri ini. Lebih mengejutkan lagi, sebuah video rekaman warga saat Bayu berdiri di depan para preman sambil berkata, "Kamu bukan harus takut karena saya tentara, tapi karena kamu sudah lama hidup dengan cara salah," menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri media sosial, memuji keberaniannya dan mengutuk aksi premanisme yang selama ini dianggap biasa. Beberapa hari kemudian, sebuah upacara kecil digelar di lapangan Koramil. Bukan penghargaan besar,
bukan pula pangkat yang dinaikkan. Tapi ada satu momen kecil yang lebih berarti dari itu semua. Ketika sang komandan memberikan sebuah plakat kecil bertuliskan, "Untuk kehormatan yang dijaga dengan nyawa dan cinta." Bayu menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena plakat itu, tapi karena di ujung lapangan, Rini berdiri sambil menggandeng tangan anak kecil mereka, tersenyum bangga. Malam harinya, Bayu kembali ke rumah. Kali ini bukan dengan tubuh penuh luka, tapi dengan dada lapang dan hati tenang. Rini menyambutnya di depan pintu, dan tanpa sepatah kata pun, langsung memeluknya erat. "Terima kasih, Mas," bisiknya. Bayu membalas pelukan itu. "Aku cuma ingin kamu dan semua orang kecil di pasar itu merasa aman. Itu saja." Di luar, suara jangkrik dan gemericik air hujan mengiringi malam yang kini terasa lebih damai. Tak ada lagi ketukan kasar di pintu kios. Tak ada lagi ancaman dalam bisikan. Yang tersisa hanyalah kehangatan cinta dan harga sebuah kehormatan. Karena bagi Serka Bayu, tugas seorang prajurit bukan hanya di medan perang, tetapi dimanapun ada ketidakadilan yang harus dilawan.